Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bacaan Alkitab terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 11 sampai tanggal 17 Februari tahun 2024. Bunyinya sebagai berikut. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, manusia hanya dapat memahami Allah dalam kerangka berpikir yang terbatas. Allah lebih dari apa yang kita pikirkan secara manusia. Manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tak terbatas, kasih Allah tak terhingga, rencana Allah tak terselami, kedaulatan Allah tak berakhir, dan kita bersyukur sebab kita dapat memahami kehendak Allah melalui firman-Nya. Kita dapat mengenal Allah yang suci dan tak terbatas dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dalam kasih-Nya, Allah menyelamatkan karena Allah berkehendak untuk memberi keselamatan. Inilah yang disampaikan Paulus kepada Timotius dalam bacaan Alkitab minggu berjalan ini, yaitu 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Dan kita akan merenungkan bagian Alkitab ini. Saudara-saudara, Paulus menasihati Timotius dan jemaat Tuhan untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Bukan mendoakan diri sendiri, bukan terutama mengingat kepentingan sendiri, tapi berdoa untuk semua orang, bersyafaat untuk raja-raja dan semua pembesar. Itulah sikap iman yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa bagi semua orang termasuk pemerintah dan pembesar, bahkan pemerintah dan pembesar yang berlaku jahat dan tidak adil. Kita berdoa bagi mereka sebab semua orang adalah sasaran dari keselamatan Allah. Keselamatan Allah bersikap universal, menjangkau segala suku bangsa, bahasa, wilayah, status sosial, ekonomi, politik, dan seluruh aspek kehidupan manusia. Paulus, Timotius, dan kita sekalian dipanggil sebagai pemberita yang memberi kesaksian lewat cara hidup kita dan ketekunan berdoa. Cara hidup kita dan doa-doa kita menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mendoakan orang lain, termasuk pemerintah dan penguasa, merupakan wujud pernyataan iman jemaat. Seringkali kita kecewa terhadap kinerja pemerintah. Kita kurang puas terhadap pelayanan publik. Kita marah atas ketidakadilan yang terjadi. Kita memiliki banyak gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Semua itu dapat terjadi dalam dinamika kehidupan bersama. Namun di samping sikap, perkataan, perdebatan, dan tudingan kita terhadap pemerintah kita, Allah menghendaki kita mendoakan mereka.
Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa bagi mereka saat hati kita terluka? Apakah kita mampu mendoakan mereka ketika mulut kita berteriak dalam amarah? Belajarlah untuk tenang dan berdoa. Kita berdoa bukan karena kita kompromi dengan ketidakadilan atau menutup mata terhadap hal-hal tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berdoa bukan karena pasrah terhadap keadaan atau karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berdoa karena mengimani kuasa doa yang dapat mengubah dunia. Kita berdoa karena Allah dimuliakan di dalam setiap doa. Bukankah Allah tak terbatas kuasanya? Maka berdoalah agar kuasa Allah terjadi, tetapi bukan menurut keinginan hati kita. Dalam doa kita belajar untuk menempatkan perasaan, keinginan, dan idealisme kita dalam iman kepada Allah. Kita berdoa agar kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak kita. Allah menghendaki semua orang termasuk pemerintah diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab hanya dengan mengenal Allah dan melakukan kebenarannya, maka semua orang dapat mengalami damai sejahtera. Marilah berdoa agar tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dialami oleh semua orang. Bersyafaatlah bagi dunia, agar kuasa dan keadilan Allah dinyatakan. Doakanlah pemerintah kita agar diberi hikmat dan hati yang bijaksana untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Doa, permohonan, dan ucapan syukur yang dinaikkan dalam iman, ketekunan, dan pengharapan tidaklah sia-sia, sebab doa ibarat air dalam kegersangan hati yang hampa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dalam doa Allah menyatakan anugerahnya bagi orang percaya. Namun kita tidak hanya berdoa saja. Kita juga menyatakan kehidupan doa dan sikap hidup kita sehari-hari. Hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang memberitakan Injil. Hidup yang menyatakan kasih sejati Allah yang menyelamatkan dan anugerah melimpah bagi orang yang percaya. Supaya setiap orang yang tersesat dapat merasakan kasih Kristus dan mengetahui jalan-jalan kebenaran, sehingga mereka pun dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Berdoalah dan hiduplah sesuai dengan kehidupan doamu, agar Allah semakin dimuliakan dan damai sejahteranya dialami oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.